Udara sunyi mengisi bilik penumpang yang penuh itu. Heran, sopir angkutan kota itu menoleh ke belakang dan lalu terkejut. Cerita ini didapat dari seorang supir angkutan dari Kota Padang. Seorang supir angkutan kota di Padang, Sumatera Barat, menelusuri jalanan pada jam 8 malam untuk mengantar beberapa penumpang sampai ke tujuan mereka masing-masing. Di antara tempat, supir tersebut mengangkut seorang gadis muda yang ingin menumpang di mobilnya. Penumpang yang lain lalu menyisakan sebuah tempat untuk gadis itu di kursi penumpang. Setelah berjalan beberapa saat, keriuhan terjadi di dalam mobil, tepat di antara penumpang. Sopir yang melihat dari kaca spion tengahnya, lalu mendadak kaget setelah para penumpangnya bertanya-tanya kemana gadis yang terakhir yang diangkutnya. Gadis itu tiba-tiba menghilang. Terdengar cerita, konon itu adalah hantu gadis muda yang tewas akibat gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tempat sopir itu mengangkut gadis tersebut memang lokasi di mana sebuah gedung runtuh berantakan akibat tragedi itu. (30 September 2009), warga Padang di Sumatera Barat diterjang oleh gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi itu meluluh lantahkan beberapa bangunan hingga roboh dan menyebabkan beberapa orang kehilangan nyawa. Sejak itu, cerita-cerita hantu mulai merebak di kalangan masyarakat Padang dan sekitarnya. Bahkan hanya beberapa hari setelah gempa itu terjadi, saat kru-kru penolong yang sudah berusaha memindahkan korban-korban yang masih hidup. Saat para penolong yang sudah berusaha memindahkan korban yang masih hidup di bawah runtuhan sebuah gedung sejak pagi, seorang petugas masih melakukan penyisiran di dalamnya pada petang hari menjelang malam yang gerimis. Namun, tak berapa lama, sebuah suara terdengar dari balik-balik tembok yang hancur. "Tolong, tolong!" Suara itu keluar dari sebuah tembok yang tak utuh lagi. Mendengar itu, petugas tersebut langsung mendekati sumber suara dan berusaha memindahkan tembok yang hancur itu. Namun, ketika berhasil, betapa terkejutnya petugas itu setelah melihat sosok yang tak bernyawa di balik tembok itu. Singkat cerita, di lain waktu, seorang supir angkutan tengah menelusuri jalan malam di kota. Beberapa saat kemudian, tampak gerombolan melambaikan tangannya dari kejauhan. Sopir itu pun menghentikan laju kendaraannya tepat di depan orang-orang itu. Satu persatu dari mereka kemudian naik, mengisi kursi penumpangnya hingga penuh. Akan tetapi, selang beberapa waktu, udara sunyi mengisi bilik penumpang yang penuh itu. Heran, sopir angkutan kota itu menoleh ke belakang dan lalu terkejut ketika menemukan tak seorang pun yang ada di sana selain kursi-kursi kosongnya. Konon, para penumpang yang tadinya melambaikan tangannya ke arah sopir adalah arwah penasaran dari orang-orang yang meninggal akibat reruntuhan gempa di tahun 2009. Setelah sekian lama, akhirnya
arwah itu tidak pernah terdengar lagi.